Sumatera Utara, provinsi terbesar keempat di Indonesia. Jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 14.936.148 jiwa. Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km persegi. Terdiri atas wilayah daratan seluas 72.981,23 km persegi dan perairan seluas 110.000 km persegi. Wilayah administrasi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 450 kecamatan, dan 6.132 kelurahan atau desa. Sumatera Utara terbagi atas 4 zona. Zona pantai timur, zona dataran tinggi, zona pantai barat, dan zona kepulauan Nias. 10 suku etnis Sumatera Utara, yaitu Jawa 33,40%, Toba 25,62%, Mandailing 11,27%, Nias 7,10%, Melayu 6,36%, Karo 5,50%, Angkola 4,10%, Minang 2,86%, Tionghoa 2,70%, dan Simalungun 1,09%. Pada tanggal 5 September 2018, Presiden Republik Indonesia melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dengan visi Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat, serta 5 misi: bermartabat dalam kehidupan, bermartabat dalam politik, bermartabat dalam pendidikan, bermartabat dalam pergaulan, bermartabat dalam lingkungan, dengan strategi utama membangun desa, menata kota. Pada masa awal kepemimpinan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah, keduanya fokus membenahi Sumatera Utara pada 5 prioritas pembangunan. Prioritas ketenagakerjaan, prioritas pendidikan, prioritas infrastruktur, prioritas kesehatan, dan prioritas agraris dan pariwisata. Keduanya bergerak maju dengan langkah penuh optimis menggapai visi. Namun, di saat Sumatera Utara mulai berbenah, pandemi menghantam. Tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, alokasi dana harus difokuskan pada percepatan penanganan COVID-19. Kemudian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara punya tugas baru menghadapi pandemi dari berbagai aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sigap membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara dengan mendirikan posko 24 jam. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merefocusing anggaran senilai 1,5 triliun rupiah, yang mana alokasi anggaran difokuskan pada kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. Mengalokasikan anggaran penanganan dampak COVID-19 pada 3 tahap. Tahap 1 sebesar 500 miliar, tahap 2 sebesar 500 miliar, dan tahap 3 sebesar 500 miliar.
menetapkan kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Langkah sigap yang diambil antara lain memberikan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak COVID-19, peningkatan pelayanan kesehatan dalam menanggulangi COVID-19, serta bantuan stimulus ekonomi sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai hasil dari kesigapan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi terbesar keempat di Indonesia berhasil keluar dari 10 besar provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi atau tepatnya berada pada posisi ke-11 secara nasional. Laju pertumbuhan ekonomi membaik dari minus 1,07% tahun 2020 menjadi 2,61% tahun 2021. Sumatera Utara memberikan kontribusi sebesar 23,37% terhadap PDRB regional sewilayah Kepulauan Sumatera atau yang terbesar dibanding 9 provinsi lainnya. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara pada Agustus tahun 2021 sebesar 6,33%, membaik dibandingkan Agustus tahun 2020 sebesar 6,91%. Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih peringkat pertama atas penurunan persentase angka kemiskinan secara nasional di Indonesia. Berdasarkan rilis data Litbang Kementerian Dalam Negeri, persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 turun signifikan sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 sebesar 9,14% menjadi 8,49% pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator keberhasilan dalam upaya peningkatan perbaikan kualitas hidup manusia di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 71,74 poin menjadi 72 poin pada tahun 2021. Gini rasio Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 0,313 poin lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 0,381 poin. Prestasi yang diraih Provinsi Sumatera Utara kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 46 penghargaan yang terdiri dari 7 penghargaan pada tahun 2019, 15 penghargaan pada tahun 2020, dan 24 penghargaan pada tahun 2021. Prioritas pendidikan. Peningkatan indeks pendidikan yang merupakan komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari 68,03 poin pada tahun 2019 menjadi 68,55 poin pada tahun 2021. Indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional, di mana RLS pada tahun 2019 sebesar 9,45 tahun dan HLS sebesar 13,15 meningkat menjadi 9,58 tahun untuk rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 dan 13,27 tahun untuk harapan lama sekolah pada tahun 2021. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender yang merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia berbasis gender, di mana pada tahun 2019 sebesar 90,67 poin meningkat menjadi 90,73 poin pada tahun 2021.
Pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan, dan khusus sejumlah 4 unit sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Peningkatan sarana prasarana belajar melalui pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi fasilitas belajar mengajar yang terdistribusi di 175 SMA negeri dan 95 SMK negeri di kabupaten kota se-Sumatera Utara sejak tahun 2019 sampai 2021. Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap non-ASN, jenjang SMA, SMK, SLB negeri se-Sumatera Utara melalui kenaikan honorarium dari Rp40.000 per jam menjadi Rp90.000 per jam. Pemberian bantuan operasional pendidikan atau BOP untuk siswa-siswi jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri se-Sumatera Utara sebanyak 355.521 siswa-siswi sejak tahun 2021 sampai sekarang. Pembangunan kampung beasiswa, scholarships booth, wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di PRSU Medan. Peningkatan minat baca dan tingkat literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan masyarakat sejumlah 4 unit pada tahun 2021 serta pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi untuk instansi sejumlah 3 unit di Sumatera Utara pada tahun 2021. Pembangunan pojok baca sejumlah 11 unit di 10 kabupaten kota di Sumatera Utara, serta pengembangan perpustakaan digital atau e-library di 13 kabupaten kota di Sumatera Utara. Prioritas kesehatan. Peningkatan indeks kesehatan dari 75,31 poin menjadi 75,74 poin pada tahun 2021. Pada tahun 2019, usia harapan hidup sebesar 68,5 tahun dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 69,23 tahun melalui program-program sebagai berikut. Penanganan COVID-19 melalui penguatan pola 3T, testing, tracing, and treatment. Pembangunan ruang isolasi, pembelian alat-alat kesehatan Rumah Sakit Haji Medan, pembangunan gedung isolasi, dan peningkatan layanan kesehatan untuk rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildram dengan penambahan kapasitas 20 bed. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat penerima bantuan iuran provinsi sebanyak 342.568 jiwa sejak tahun 2021. Dokter terbang yang tersebar di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara. Pemberian paket makanan tambahan atau PMT ibu hamil kurang energi kronis atau KEK sebanyak 38.602 orang di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara. Pemberian paket makanan tambahan atau PMT balita kurus sebanyak 83.201 orang di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 unit mobil medis dan bus medis sebanyak 3 unit. Prioritas ketenaga kerjaan. Penurunan jumlah pengangguran di mana pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 508.000 jiwa turun menjadi 475.000 jiwa pada tahun 2021. Sementara tingkat partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan di mana pada tahun 2020 tercatat 68,67% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 69,10%. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan berbasis kompetensi bagi para pencari kerja sebanyak 800 orang,
fasilitasi dan pembinaan kepada 34.125 UMKM melalui pelaksanaan pelatihan digitalisasi pemasaran, pelatihan packaging, pelatihan dan pendampingan SDM. Pemberian bantuan sarana prasarana produk tenun ATBM, furniture, pangan, fashion, sepatu, dan lain-lain kepada 336 industri rumah tangga. Pembangunan rumah kemasan untuk UMKM dan IKM. Pembangunan ekspor center. Pembentukan dan pembinaan Top Sumut atau toko online perempuan Sumatera Utara. Kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dunia usaha dan dunia industri sebanyak 4 MOU, yaitu dengan Plaza Millennium di sektor elektronik, PT Gunung Mas Wisesa Pematang Siantar di sektor marketing, PT Dream Art Animasi Utama Medan di sektor ekonomi kreatif atau graphic design, dan PT Inovam di sektor teknologi mesin. Prioritas agraris. Ketahanan pangan Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, di mana Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2019 sebesar 69,81 poin menjadi 72,25 poin pada tahun 2021. Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai tukar petani atau NTP juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 98,08 poin pada tahun 2019 menjadi 119,06 poin pada tahun 2021. Sumatera Utara terus mengalami surplus beras. Dari tahun 2019 hingga 2021 dengan rata-rata sebesar 648.163 ton per tahun. Populasi ternak sapi potong meningkat dari tahun 2019 sebanyak 872.411 ekor menjadi 927.711 ekor atau menempati peringkat ke-6 se-Indonesia pada tahun 2021, dan populasi domba dari 729.146 ekor di tahun 2019 menjadi 746.591 ekor atau peringkat keempat se-Indonesia pada tahun 2021. Pembangunan instalasi bibit ternak sapi unggul di Padang Lawas, pembibitan ayam buras di Padang Sidempuan dan kambing serta domba di Labuhan Batu. Pembangunan 11 dari 32 pabrik pakan ternak mini pada 6 kabupaten kota yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Simalungun, dan Kota Binjai untuk mendukung produksi daging masyarakat. Pembangunan 22 dari 42 pabrik kompos pada 16 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Produksi komoditi perkebunan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 7.599.995,70 ton pada tahun 2019 menjadi 7.953.702,74 ton pada tahun 2021. Dengan komoditi utama kelapa sawit 7.355.475,90 ton, karet 326.826 ton, kelapa 101.745,60 ton, kakao 36.223 ton, kopi 81.947,38 ton, dan komoditi lainnya 51.484,86 ton pada tahun 2021. Pembangunan sistem pertanian terintegrasi melalui pengembangan 2 kawasan ternak terpadu di Kabupaten Padang Lawas dan Labuhan Batu. Peningkatan produksi padi melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Samosir 2 unit, Serdang Berdagai 1 unit.
peningkatan produksi kopi yang terintegrasi dengan pengembangan desa wisata di Kabupaten Mandailing Natal, Karo, dan Samosir, serta memanfaatkan lahan perhutanan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam mempertahankan swasembada padi dan jagung, diberikan bantuan benih, pupuk, dan sarana prasarana pertanian baik pra maupun pasca panen. Total ekspor komoditi perikanan di tahun 2021 sebesar 206.438,62 ton dengan nilai 7.786,79 miliar rupiah. Prioritas pariwisata. Laju pertumbuhan sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan menjadi kontraksi sebesar 4,44%. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat kontraksi sebesar 22,03%. Telah diakuinya Toba Caldera sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark pada tahun 2020. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh status tersebut antara lain pembentukan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, pembangunan sarana informasi edukasi berupa panel informasi geosite dan pembangunan gapura geosite. Akibat dari pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara mengalami penurunan. Namun, di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Sumatera Utara mengalami kenaikan. Hal tersebut tercapai dengan pelaksanaan beberapa kegiatan seperti penataan kawasan wisata, pembangunan amenitas wisata seperti pembangunan kios kuliner, jalur pejalan kaki dan sanitasi, penataan desa wisata, serta rebound wisata di kawasan DPSP Danau Toba dalam rangka sosialisasi CHSE dan wisata aman COVID. Beberapa capaian dari upaya pelestarian kebudayaan antara lain: penataan Masjid Azizi Tanjung Pura di Kabupaten Langkat, penataan cagar budaya makam Amir Hamzah di Kabupaten Langkat, penataan cagar budaya situs Benteng Putri Hijau Namorambe Kabupaten Deli Serdang, renovasi rumah adat Pusaka Nias Laraga, renovasi rumah adat Pusaka Nias Tumori, dan lain-lain. Prioritas reformasi birokrasi. Provinsi Sumatera Utara meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 7 kali berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2020, pencapaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP predikat nilai B pada tahun 2020. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas penilaian kualitas pelayanan publik dengan nilai IKM sebelumnya 82,64 menjadi 84,76 dengan predikat baik. Pencapaian nilai MCP KPK tertinggi sebesar 91,69%. Pencapaian penghargaan BKN Award 2021 peringkat 3 kategori pemerintah provinsi tipe A. Pencapaian target lama pelayanan perizinan penanaman modal yang diterbitkan. Pengguna layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Membangun sistem pengelolaan keuangan terintegrasi atau CMS dengan Bank Sumut. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun gedung pendidikan dan latihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Membangun sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah atau SEPPEDA. Menciptakan inovasi kebijakan perencanaan daerah melalui
gagasan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah atau Kopdar, digitalisasi perencanaan melalui Musrenbang, aksesibilitas masyarakat terhadap APBD sampai level kegiatan melalui link sumutprof.go.id. Prioritas sosial kemasyarakatan dan olahraga. Peningkatan indikator persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dari 65% pada tahun 2019 menjadi 96,51% pada tahun 2021. Peningkatan indikator persentase perda dan perkada yang ditegakkan dari 59% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2021. Pembangunan Masjid Agung di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan. Pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah sebanyak 3.009 unit di seluruh kabupaten kota pada tahun 2021 dan 2022. Rehabilitasi panti tunawicara 1 unit, panti lansia 5 unit, panti anak 7 unit, panti tunalaras 1 unit, panti wanita tunasusila 1 unit, dan panti PS Gepeng 2 unit di Sumatera Utara. Penunjukan Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON 21 tahun 2024 bersama dengan Provinsi Aceh. Pembebasan lahan untuk kawasan olahraga Sports Center Sumatera Utara di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019. Penyusunan Master Plan Desain Kawasan Olahraga Sports Center Sumatera Utara pada tahun 2020. Pelaksanaan groundbreaking pembangunan kawasan olahraga Sports Center Sumatera Utara pada tahun 2020. Pada Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas Papua tahun 2021, atlet-atlet disabilitas National Paralympic Committee atau NPC, Sumatera Utara berhasil masuk ke peringkat 5 besar dengan perolehan medali emas 27 medali, 32 medali perak, dan 15 medali perunggu. Pembangunan 1 unit gedung olahraga di Pakpak Barat pada tahun 2021. Peningkatan sarana prasarana dan pemberian peralatan olahraga untuk pembinaan atlet berprestasi yang terdistribusi untuk kabupaten kota di Sumatera Utara sejak tahun 2019 sampai 2021 untuk mendukung pelaksanaan PON ke-21 di tahun 2024. Prioritas infrastruktur. Pencapaian tingkat kemantapan jalan sebesar 76,37%. Terbangunnya terminal tipe B di Kabanjahe, Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebagai role model pembangunan terminal tipe B di Provinsi Sumatera Utara. Terbangunnya VIP Bandara Kuala Namu. Rehabilitasi atau perbaikan dan pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir dan pengamanan sungai atau pantai, dan normalisasi sebesar 56,92%. Rehabilitasi atau perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi dengan pembangunan pembuatan saluran pasangan, saluran sekunder, pembuatan pintu bagi atau sadap sebesar 57,71%. Pembangunan sarana air bersih bersumber dari air tanah dalam di daerah sulit air sebanyak 32 unit. Realisasi indikator kinerja akses rumah layak huni tahun 2020 sebesar 67,44% dan tahun 2021 sebesar 69,50% melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 1.915 unit di 33 kabupaten kota. Penyediaan lahan TPA regional Mebidang seluas 50 hektar.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mendukung pertanian padi sawah sebanyak 3 unit di Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS tersebar sebanyak 354 unit se-Sumatera Utara. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sebanyak 4 unit dan pemasangan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu sebanyak 3.770 unit di 33 kabupaten kota.